بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المسألة الفصل الثاني السحور. الفصل الأول المسألة الأولى حكمه مستحب. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أنس عن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. Maka penetapan hukum-hukum fikih dari Al-Quran dan Sunnah, bukan hukum-hukum perdata di zaman now. Pasal demikian, yang mencuri di penjara 2 tahun kalau mencuri ayam, yang mencuri korupsi miliaran dolar 8 bulan saja misalnya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak dikembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kepada Al-Quran dan Sunnah, as-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma, yang mencuri laki-laki atau perempuan sampai kepada nisab pencurian tertentu, tangannya dipotong. Maka para koruptor kaliber besar yang mencuri uang rakyat miliaran dolar, ya dipotong tangannya. Di saat hari Id salaman, loh tangannya kok tidak ada? Oh, yang kemarin di sidang itu dan ditetapkan dipotong tangannya. Tidak, dipenjara demikian tahun, kemudian ada pengurangan, akhirnya hanya 1 tahun, 2 tahun, miliaran dolar dari pemerintah, uangnya siluman, uangnya hilang entah kemana. Alhasil, ini yang diinginkan dengan pengadilan di zaman dulu. Maka dulu Abdurrahman ibnu Abi Layla seorang qadhi, dan dia sibuk untuk menghukumi kaum muslimin. Hada tolak waqa, hada zawad, wa hadal aradi hakman, hadil aradi haknas, wa hada man yahlif hada haqi, wa hada man yungkir. Al-muhim, semua hukum perdata kembali kepada dirinya. Faqala Abu Hatim, huwa su'il hifd, dia hafalannya rusak dikarenakan syaghala bil qada fasa'a hifdhuhu. Maka dia sibuk dengan permasalahan pekerjaannya dan tidak murajaah. Maka kalau seseorang muhadits dan sebagainya ingin ilmunya terus, maka murajaah. Maka oleh sebab itu, kepada kaum muslimin khususnya ahlu sunnah, jika kalian menginginkan seseorang pengajar di ma'had kalian, di pondok pesantren kalian, atau di mana saja, meskipun hanya sekedar para pentasmi Al-Quran, maka berikanlah kesempatan kepada mereka untuk memfokuskan kajian-kajiannya, tidak disibukkan untuk mencari rizki yang lain. Karena jika disibukkan nanti tidak akan fokus. Dan ini min bab kepada ucapan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka di negeri-negeri seperti Saudiah dan yang lainnya, dari pemerintah diberikan dana-dana kucuran yang besar untuk para pengajar di masjid, untuk para pengajar anak-anak, untuk para pengajar kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang terbaik yang mengajari anak-anak kita. Maka jika anak-anak kita diajari oleh seorang ustadz dan dia juga sibuk jual di pasar, sibuk menjadi qadhi seperti di sini, sibuk mengurusi perkara-perkara dunia, maka ilmunya tidak mapan. Sibuk dengan bisnisnya. Nanti disebutkan haddatsana fulan ibnu fulan, dia karena sibuk belanja dan sibuk bisnis, haddatsana fulus an-nuqud. Fulus an-nuqud. Diriwayatkan uang dari uang. Maka di sini akan terjadi yang namanya waham, wasu'il hifd, wa hadha huwa alladhi jara ala Abdurrahman ibnu Abi Layla.
Maka Abdurrahman ibnu Abi Layla didhaifkan dikarenakan sibuk menjadi qadhi. Al-muhim, ini ucapan Abu Hatim kita dahulukan dari yang lain karena jarah mufassar. Wa qala Abu Zur'ah Ar-Razi laisa bil qawi. Wa hadha lafadz laisa bil qawi aidha dhaif munjabir. Wa qala Imam Ahmad sayyi'ul hifdz mutaribul hadis. Wa kana fiqhu Ibnu Abi Layla ahabu ilaina min hadithihi. Hadithuhu fihi ittirab dhaif. Undur kaif qaul Imam Ahmad. Dipuji oleh Imam Ahmad, wa huwa ahlul fiqh. Fa'ala hada istaghal fil qada. Menjadi hakim karena ahlul fiqh. Ahlul fiqh mengetahui hukum ini, hukum itu dijadikan qadhi. Maka dia sebutkan setelah dia menjadi seorang qadhi, didhaifkan karena sibuk mengurusi perkara-perkara qadhi dan tidak menghafal haddatsana fulan an fulan, akhirnya didhaifkan. Maka itulah dari keadaan Abdurrahman ibnu Abi Layla. Maka oleh sebab itu Imam An-Nasai pun mengatakan ahadul fuqaha laisa bil qawi fil hadis. Dia itu seorang faqih namun hadisnya dhaif. Lihat bagaimana dia faqih, menghukumi manusia dengan ilmu fikihnya. Dan itulah dia, maka dijadikan menjadi qadhi karena faqih. Namun ilmu hadis jadi dhaif. Kenapa? Karena tidak murajaah. Sibuk dari pagi sampai petang mengurusi urusan manusia, kemudian meriwayatkan hadis, tidak murajaah. Akhirnya hadisnya rusak. Maka di sini menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Meskipun dia seorang yang mempunyai ilmu, maka ilmunya pun terbagi-bagi. Ilmu fikihnya kuat, namun ilmu hadisnya jadi lemah karena tidak murajaah. Dan begitu pun banyak dari para qurra, para penghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, kemudian menjaga dari qiraahnya. Walakin fi ilmil hadis dhaif. Walakin fi ilmil hadis la ba'sa bihi. Wa mithalu dzalik, contohnya adalah qiraah yang antum hafal, qiraah Hafiz an Asim. Maka pertama Asim, siapa? Asim ibnu Bahdalah, Asim ibnu Abi Nujud, yang mana dia rawi yang saduq, pas-pasan, walau kana imam fil qiraah. Maka qiraahnya Hafiz an Asim yang antum hafal sekarang, kalau kita merujuk kepada di zamannya dia, qiraah Hafiz an Asim tidak ada orang yang menghafal dengan qiraahnya seperti yang antum baca sekarang. Waduha wal laili idza saja al-qari'ah mal qari'ah, tidak masyhur. Yang masyhur justru qiraah Wars an-Nafi' di zamannya. Yang masyhur al-Kisai, waduhi wal laili idza saja. Sekarang berbalik. Justru ada orang baca waduhi, aneh. Justru ada yang baca waduha, qiraah Wars, aneh. Di zaman dulu tidak ada yang menoleh kepada qiraah Hafiz an Asim karena sangat sedikitnya yang mengenalinya. Karena apa? Periwayatannya dari dia Hafiz dan dia Ibnu Umar matrukul hadis. Hadisnya dibuang ke tong sampah. Yang meriwayatkan hadisnya dibuang ke tong sampah. Kesimpulannya, sebagian dari para ahlul qura, imam qiraah, mereka hadisnya dhaif jiddan. Karena tadi kita sebutkan sibuk dengan meriwayatkan Quran, alhamdulillah. Namun tadi kami sebutkan semua manusia tidak ada yang sempurna. Dikatakan dia imam dari qiraahnya, namun dari segi ilmu hadis matruk, to the trash, dilempar ke tong sampah hadisnya. Tidak boleh meriwayatkan dari orang ini. Matruk maknanya hadisnya ditinggal. Tidak boleh seorang muslim muhadis meriwayatkan dari Hafiz Ibnu Umar. Maka kembali pertanyaan, lalu kenapa sekarang semua negeri kebanyakan menghafal Al-Quran qiraah Hafiz an Asim? Dikarenakan
di zaman dari khalifah yang terakhir yang berada di Turki, Khalifah Utsmaniyah, yang kemudian dihancurkan oleh Ataturk di Turki, maka khilafah yang terakhir memilih untuk menyatukan qiraah dan memilih qiraah dari Hafs an Asim. Maka semua kutub-kutub pelajaran dari kecil sampai tinggi, qiraahnya yang dicetak buku-buku qiraah Hafs an Asim dan disebarkan di mana-mana qiraah ini. Maka inilah yang menjadi penyebab kalau ada pertanyaan, kenapa kok yang masyhur qiraah Hafs an Asim? Padahal jika kita kembali kepada zaman tabi'in, itba'ut tabi'in, dan yang seterusnya dari 700 atau 1000 tahun yang lalu, maka yang masyhur qiraah adalah Wars an-Nafi', qiraah al-Kisai, qiraah dari Abu Amr yang diriwayatkan oleh Ad-Duri an Abi Amr, dan juga Ya'qub al-Hadrami. Adapun qiraah Hafs an Asim yang antum hafal tidak masyhur di zamannya kecuali di zaman khalifah yang terakhir Al-Utsmaniyah, dijadikan sebagai rujukan dan disebar kitab dan dicetak dari kitab Hafs an Asim dan diajarkan dari kecil sehingga dihafal kurun demi kurun, time to the time dengan qiraah ini. Paham ya? Maka oleh sebab itu, setelah kita mengetahui ilmu qiraah, kita mengetahui bahwa qiraah yang masyhur itu bagaimana dan qiraah yang tidak masyhur itu bagaimana, dan sekarang kita mengetahuinya, alhamdulillah. Maka hadis ini dari Abi Hurairah yang pertama sanadnya dhaif karena ada Abdurrahman ibnu Abi Laila. Namun barakallahu fikum, sanad ini meskipun ada Ibnu Abi Laila yang dhaif, maka telah ada mutabaah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Abu Nuaim Al-Asbahani di Akhbar Asbahan, diriwayatkan dari Syu'bah an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah. Berarti mutabaah di sini dari Syu'bah an Muhammad ibn Ziyad. Muhammad ibn Ziyad di sini adalah Al-Jumhi. Muhammad ibni Abdurrahman, Muhammad ibnu Ziyad Al-Jumhi, maka di sini adalah rawi yang thiqah. Sanad ini sanad yang sahih karena Syu'bah imam dan Muhammad ibnu Ziyad adalah Al-Jumhi, yang mana dia adalah rawi yang thiqah dan Abi Hurairah sahabi. Maka dari sanad ini adalah sanad yang sahih. Maka kita tuliskan di dalam matan sahih karena dari sanad ini. Kemudian hadis yang ketiga, barakallahu fikum, dari hadis an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana di dalam matan diriwayatkan dari Khalid an Abil Walid ana nafaron min ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini adalah hadis yang ketiga yang derajatnya juga langsung sahih. Maka antum bisa lihat hadis nomor 10. Qala Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Abi Syaibah haddatsana Waqi' an Syu'bah an Khalid an Abdullah ibn al-Harith an rajulin min ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala tasahharu walau haswatun min ma'in. Maka di dalam hadis ini disebutkan tasaharu, lafadznya sama, maka sahurlah meskipun dengan satu teguk air.
Maka hadis ini tadi kami sebutkan di dalam sanad dari Waqi', dari Syu'bah, dari Khalid. Maka diriwayatkan juga oleh Imam Abdul Razzaq sehingga sanadnya bertumpu kepada Khalid